Shalom. Ada sukacita semua, banyak berkat, duit lancar, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam jumpa kembali dalam ibadah live sahabat Richard Surinta. Dimanapun saudara berada, Tuhan selalu memberkati kita. Haleluya. Ya, saya percaya sehat-sehat semua pada hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan tidak ada perkara yang mustahil. Apapun yang kita imani, pasti Tuhan akan nyatakan semua dalam kehidupan kita. Baik, kita percaya bahwa hidup ini harus kita kerjasama dengan artinya kita harus jaga diri, dan yang tidak kita ketahui Tuhanlah yang lakukan untuk kita. Baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mau bicara tentang cara hidup orang percaya. Cara hidup orang percaya. Dan disinilah kita percaya bahwa kekristenan itu menjamin kerajaan surga. Kita tidak perlu ragu dan takut lagi ketika kita percaya Yesus, maka surga itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi kita harus tahu bahwa hidup kita harus kuat menjalani kehidupan ini, dan cara hidup kita bagaimana? Paulus berkata bahwa kita hidup berbeda dengan orang dunia, mana kehendak Allah dan mana yang bukan, kita harus tahu. Biarkan apapun yang terjadi, apapun bully terhadap iman saudara dan sebagainya, tapi Tuhan selalu ada untuk kita semua. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau berdoa sebelum kita masuk dalam firman. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa untuk ibadah live streaming sahabat Richard Surinta Kamis 28 Januari ini. Tuhan berkati setiap mereka yang menonton, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang menjalani hidup entah rumah tangga, pekerjaan, masa depan dengan sulit, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus, agar kami bisa melihat berkat-berkat mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman. Sambut firman Allah dengan ucapan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara yang bisa membuka Alkitab, mari sama-sama kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 27. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 27. Kita mau bicara tentang cara hidup orang percaya, atau cara hidup manusia rohani dan sebagainya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjalani hidup ini, Tuhan bisa berkenan kepada kita, dan orang yang diperkenanan oleh Tuhan akan banyak melihat mujizat-mujizat Tuhan. Baik saudara, Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seseorang atau seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupa mukanya di cermin. Itu Alkitab berkata bahwa orang yang membaca firman dan akhirnya melupakan, tidak melakukannya, itu sama saja orang lihat
cermin mukanya, dia setelah lihat cermin dia pergi, dia lupa mukanya seperti apa. Ya, ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Ya, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, ayat 27. Ya, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda, ya, dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa sebagaimana kita tahu ada 3 jenis orang Kristen, ya, atau tidak 3 jenis manusia dalam dunia ini, ya. Yang pertama adalah orang Kristen yang alamiah, yang kedua orang Kristen daging, yang ketiga orang Kristen rohani. Ya, dikatakan orang Kristen manusia ini alami ini adalah orang Kristen yang jatuh dalam dosa. Ini dosa yang merupakan dosa keturunan Adam dan Hawa. Lalu orang Kristen yang kedua adalah orang Kristen daging, ya, the carnal man. Ini orang Kristen daging, ya, itu di dalam 1 Korintus 3 ayat 1. Manusia daging adalah manusia Kristen yang masih dikuasai kedagingan. Ini orang Kristen yang masih dikuasai oleh kedagingan, ya, hidup dalam dunia, dia juga akhirnya menjadi duniawi, ya, itu sebabnya. Nah, yang ketiga, jenis orang Kristen yang ketiga adalah orang Kristen yang rohani, yaitu the spiritual man, yaitu 1 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Ini adalah tahapan kematangan tertinggi yang harus dicapai oleh orang percaya. Ya, jadi kita harus bisa memiliki satu peningkatan tahapan. Orang Kristen jenis ini lahir 2 kali, lahir secara alami dan lahir baru. Ya, jadi saudara bisa lihat situ. Tetapi hanya mati sekali dalam fisiknya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia rohani atau orang Kristen rohani itu 3 jenis di dunia. Yaitu orang Kristen yang jatuh dalam dosa, itu dosa karena Adam dan Hawa. Yang kedua manusia daging, ini manusia yang ada sebagai anak Tuhan tetapi masih jatuh dalam dosa, masih hidup dalam keduniawian. Yang ketiga manusia rohani atau orang Kristen rohani. Ini orang Kristen yang memiliki kehidupan yang terus berubah, ya, menjadi seperti Yesus. Ya, itu. Nah, sekarang kita mau bicara tentang belajar bagaimana seharusnya seorang Kristen itu hidup. Ya, bagaimana seharusnya seorang Kristen itu hidup berdasarkan surat Yakobus, ya. Jadi saya mau supaya kita, ya, belajar dari Yakobus. Nah, cara hidup orang Kristen yang pertama saya melihat di dalam ayat 22, kalau kita baca sampai ayat 25, itu menjadi pelaku firman. Banyak orang Kristen senang ke gereja, tapi banyak orang Kristen susah melakukan firman.
Apalagi dalam hal mengampuni. Wah, ingat saudara, kadangkala yang disebut iman dan imun itu naik turun. Ya, orang bilang imunnya kuat, ya, nggak bisa kena COVID. Ya, mungkin. Ya, tapi kadang-kadang ada kalanya imun itu bisa turun. Padahal makan sudah, vitamin sudah, tapi imun itu bisa turun naik. Nah, pas turun dia bisa kena. Itu sebabnya bagaimana orang yang kena, dia harus naikkan imun lagi baru. Saya mau bilang sama saudara, imun baru diteliti di Amerika bahwa imun itu bisa memblok segala macam persoalan yang ada dalam tubuh, yaitu sakit penyakit. Bahkan kanker tumor pun itu bisa disembuhkan bukan dengan obat, tapi dengan imun. Itu sebabnya saudara-saudara yang mungkin tidak sengaja terpapar COVID, ya saudara harus naikkan imun saudara. Ya, pikiran harus positif, tenang, hadapi semua dengan tenang. Sabar-sabarlah dalam kamar, ya. Sabar-sabar untuk menanti, jangan sabar dalam kesedihan, jangan sabar dalam ketakutan. Itu akan membuat saudara akhirnya lemah lagi. Nah, itu sebabnya Alkitab berkata, cara hidup orang Kristen itu harus melakukan firman. Saya percaya bahwa orang Kristen yang rohani adalah pelaku firman dan bukan hanya mendengar firman saja. Alkitab berkata bahwa orang yang mendengar firman lalu dia tidak melakukan firman itu, dia seperti seorang yang melihat mukanya di cermin, setelah dia tinggalkan cermin itu, dia lupa mukanya seperti apa. Ya, itu. Itu sebabnya saya mencatat menjadi pelaku firman di sini. Ada 3 poin penting tentang bagaimana cara menerima firman dan melakukannya. Ya, jadi saudara lihat di sini bahwa ada 3 poin penting bagaimana saudara bagaimana cara menerima firman dan melakukannya. Yang pertama adalah kita harus bertekad untuk menyingkirkan segala kekotoran dan kejahatan yang memenuhi hati kita. Nah, ini cara menerima firman. Cara menerima firman dan saudara cara melakukan firman. Yang pertama adalah bersihkan dulu kekotoran dalam hidup kita. Ya. Orang kalau tidak bersih dalam kekotoran, dia dengar firman aja, pendeta tunjuk-tunjuk, saudara harus bertobat, langsung tersinggung. Saya pernah ditelepon, Pak Richard, ya saya harap Pak Richard jangan seperti pendeta ini ya. Kenapa? Saya nggak suka itu pendeta itu kalau khotbah suka nunjuk-nunjuk orang. Dia bilang saudara harus bertobat. Emang dia siapa yang nunjuk-nunjuk orang? Ya dia pendeta lah. Mewakili Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara kuekas dalam Tuhan. Itu sebab orang kadang-kadang ya, itu sebabnya saudara kalau saudara mau mendengar firman dan melakukannya, menerima firman dan melakukan, yang pertama ini you harus bisa bersihkan dulu ya, supaya jangan ada tersinggung. Itu sebabnya saya kalau khotbah udah nggak pernah tunjuk-tunjuk, karena saya tahu banyak yang tersinggung. Saya nggak tunjuk, tapi saya begini, saudara-saudara. Kalau satu dia tersinggung, mendingan semua. Ya, jadi menjadi pelaku firman ada 3 poin penting tentang bagaimana cara menerima firman dan melakukannya. Ya, singkirkan segala kekotoran dan kejahatan yang memenuhi hati. Singkirkan dulu, ya.
supaya saudara bisa menerima itu firman. Tidak sedikit orang kalau ke gereja datang dengan kritikan. Kritik itu baguslah, saya senang. Tapi jangan kritik tidak membangun. Yuk kasih kritik, yuk kasih solusi. Ya, jangan cuma bilang, pendeta itu khotbah jelek. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat situ. Ya, jika hati kita dipenuhi oleh keserakahan atau yang disebut dengan rasa iri, kebencian, maka kita tidak akan dapat menerima firman. Itu harus saudara tahu. Jadi kalau you datang ke gereja dengan penuh kebencian, iri hati, keserakahan, apalagi dengan dosa dan sebagainya, dosa dalam tanda petik ya, ini yang berurusan dengan pribadi, you tidak akan bisa terima firman. Pendeta khotbah, you kritik. Pendeta dibilang kurang urapan. Ada yang bilang, gue kalau dengar pendeta itu khotbah, gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti dia khotbah apa. Gue cuma tahu dia tumpang tangan aja. Mantap. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya bagaimana mau melakukan firman ya kalau kita sendiri ya enggak mengerti akan firman. Itu sebabnya hati kita akan menjadi semakin keras jika kita terus mendengar khotbah di gereja sambil tetap terpaut pada kejahatan. Ya. Kalau kejahatan itu dendam, amarah, iri hati, itu masih ada. Ya, masih ada. Hati kita akan menjadi semakin keras. Ya, itu, semakin keras. Femi Sutantro, nggak waras pak orang itu. Bukan nggak waras, memang manusia itu banyak begitu. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cara hidup orang Kristen menjadi pelaku firman. Ya, itu ayat yang tadi kita sudah baca ya. Itu kalau saudara bisa lihat ayat Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Ya, itu. Nah, yang kedua ya, kita lihat sini. Masih yang pertama, bahwa menjadi pelaku firman, kita lihat sini, kita harus memilih untuk lepas dari segala kekotoran dan kejahatan ini jika benar-benar ingin mengalami kuasa firman dalam hidup kita. Ya, kalau kita ingin mau merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, kuasa Allah, mujizat Tuhan, kita harus benar-benar harus bisa melepaskan kekotoran dan kejahatan supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Hanya dengan demikian baru firman bisa mulai bekerja dalam hati kita. Semasa dosa itu masih ya dipertahankan, maka ya saya mencatat di sini nggak ada akan terjadi satu perubahan dalam hidup. Ya, ini cara hidup orang Kristen. Banyak orang Kristen yang ke gereja, ya, tapi tidak merasakan apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa. Ya, itu sebabnya menjadi pelaku firman, yang pertama, bertekad menyingkirkan segala kekotoran dan kejahatan yang memenuhi hati. Yang kedua, menjadi pelaku firman, kita harus terus menerima firman Allah itu dengan lembut hati. Ya, dengan lembut. Apa artinya? Hati yang lembut adalah hati yang dapat diajar sepenuhnya. Ya, taat dan rendah hati secara umum. Hal ini berarti bahwa kita bersedia mengizinkan kehendak Allah digenapi dalam hidup kita. Ya, jadi semua itu menyatakan jenis sikap hati yang harus kita miliki di dalam mendengar firman. Hanya orang semacam itu yang bisa menerima firman
dan mengalami kuasa Allah dalam hidupnya. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, untuk supaya saudara mendengar dan menjadi pelaku firman, ya kita harus menerima firman dengan hati yang lembut gitu. Yang ketiga menjadi pelaku firman yang ketiga bagaimana? Ya, saya mencatat ada 3 poin penting tentang cara menerima dan menjadi pelaku firman. Yang ketiga, mendengar harus disertai dengan melakukan. Ya, kalau mau mendengar firman aja, saya percaya saudara punya pendeta-pendeta favorit banyak. Sekarang pendeta favorit banyak, ya. Saudara mau pendeta siapapun juga ada. Ya, sekarang pendeta-pendeta sekarang luar biasa, penuh kuasa. Ya, di gereja manapun saudara bisa lihat. Tapi kalau saudara mendengar saja, ya, tapi tidak melakukan firman disertai, ya nggak ada artinya. Saya banyak mendengar ada orang yang bilang, wah pendeta ini bagus, pendeta ini bagus. Dia lagi disukai, dia lagi bagus. Dia masih muda, bagus sekali. Oke, mantap. Tapi apakah yang saudara dengar itu disertai dengan melakukan? Yakobus tidak mengatakan bahwa mendengar firman itu tidak penting. Ya, tapi dia mengatakan bahwa harus disertai dengan melakukan firman. Bukan hanya mendengar saja, persoalan yang sedang dia bahas dalam ayat 24 dan 25 ya adalah dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 24 dan 25, ada orang yang mendengar firman kemudian melupakan. Ini, lupa. Ya, Yakobus memberitahukan kita bahwa agama dan semangat yang sejati terwujud di dalam tindakan mendengar dan menjalankan firman, bukan hanya sekedar mendengar saja. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Jadi, ya hidup orang Kristen yang pertama, saya mencatat menjadi pelaku firman. Yang kedua ayat 26. Ya, saya baca ayat 26 dari Yakobus 1. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Artinya apa, saudara? Ya. Artinya dikatakan sini mampu mengekang lidah. Ya, mampu. Orang Kristen adalah orang yang mampu mengendalikan lidah dengan baik. Orang Kristen yang rohani maksud saya. Ya. Orang Kristen yang rohani adalah orang Kristen yang mampu mengekang lidahnya dengan baik. Alkitab tadi bilang, kalau kita tidak mampu mengekang lidah, maka dikatakan apa tadi? Bahwa kita di situ bukan manusia rohani. Tapi kalau kita manusia rohani, ya kita harus. Ya, itu. Nah, saya mencatat sini dikatakan orang yang mampu mengendalikan lidah adalah orang yang menggunakan lidah dengan secara produktif. Ya, gini. Kata-katanya itu membangun. Ingat, jadi saudara lihat bahwa yang kedua, hidup orang Kristen itu yang pertama melakukan firman, yang kedua mampu mengekang lidah, mulut. Ya, orang Kristen adalah orang Kristen yang rohani menggunakan lidah secara produktif. Catat baik ya, secara produktif. Apa artinya? Yang pertama adalah mulut itu harus mengeluarkan kata-kata yang membangun.
Ya, saya kalau tahu ada orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang melemahkan dirinya, saya selalu tegur. Ya, sesulit apapun hidup saudara, harus mengeluarkan kata-kata yang membangun. Membangun orang lain, membangun diri sendiri. Jangan kita punya kata-kata itu yang melemahkan orang lain. Bahkan melemahkan diri sendiri. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penelitian mengatakan bahwa orang-orang yang sakit saja, untuk menaikkan imunnya, dia harus menghipnotis diri. Ya, artinya apa menghipnotis diri? Saya baca buku dari seorang petenis legenda dunia, Federer. Ya, petenis hebat. Ya, dia mengalami juara dunia beberapa kali. Dia punya penasihat psikologi. Ya, gitu. Penasihat psikologinya mengatakan begini. Ketika dia lagi main, ya, dia lagi main untuk kejuaraan, terus tiba-tiba dia udah bakalan kalah. Dia udah bakalan kalah. Dia pukul udah salah, udah kacau itu pikirannya. Lalu penasihat psikologinya berkata, you harus hipnotis diri. Hipnotis diri itu artinya apa? Dia harus mengatakan bahwa aku ini pemenang. Aku adalah seorang juara. Aku pasti menang. Walaupun aku sudah tertinggal poin yang banyak, tapi aku pasti menang karena aku bisa. Nah, penasihat psikologi itu selalu mengatakan kepada Federer seperti itu. Dan akhirnya beberapa kali ketika di final, dia sudah mulai terpuruk mentalnya, bangkit lagi. Itulah yang diidentik kepada semua kita. Bahwa ketika kita ada dalam satu persoalan, entah sakit, entah apapun, entah masalah apa, kita harus bisa menghipnotis diri ketika kita sedang down. Ya, itu. Ya, jadi mampu mengekang lidah, artinya apa saudara? Mengendalikan lidah adalah, ya, orang yang menggunakan lidahnya secara produktif. Kata-katanya itu membangun. Ya. Lalu kata-katanya itu menguatkan. Ya, saya nanti akan bilang ke admin untuk bikin informasi yang akan posting di Instagram, di medsos, untuk nomor WA sahabat Richard Surinta ketika saudara mau meminta doa. Bukan telepon dan bukan video call, hanya doa, ya, lewat doa saja. Kita akan melayani di sana, ya, supaya saya banyak melihat bahwa media sosial akhir-akhir ini bisa menjadi bumerang, tapi bisa menjadi bagian yang sangat baik. Bumerang ketika saudara memposting dan menonton hal-hal yang menakutkan. Ya, itu sebabnya apapun yang terjadi, saya banyak melayani orang-orang yang sedang mengalami COVID. Saya selalu bilang bahwa kuat selalu. Apapun yang terjadi, kita kuat. Jangan pikir mati, jangan pikir hal-hal yang buruk dalam hidup. Ya, kita harus memikirkan hal-hal yang baik.
Tuhan itu sayang sama kita. Ya, itu sebabnya kata-kata itu menguatkan. Sebagai suami istri juga harus saling menguatkan satu sama yang lain. Karena Alkitab berkata, dua lebih baik daripada satu. Artinya dalam hal berumah tangga. Ya, itu. Ya, kalau saudara saat ini sekarang sudah ya sendiri, ya Tuhan pasti kasih yang terbaik lah. Mantap. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat sini bahwa kata-kata itu menguatkan. Ya, kata-kata yang lemah lembut itu kata-kata yang menguatkan. Saya banyak melihat di sini ada orang yang kalau ngomong itu kasar sekali. Ya, ada orang yang kalau ngomong, saya kadang-kadang kalau dengar dari admin atau dari teman yang lain, wah kalau orang ini, ibu ini kalau ngomong itu kasar, nyablak. Ini kata-kata yang bukan menguatkan. Ya, kalau dia kritik itu kritiknya kritik melemahkan orang. Itu bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Kata-kata yang menguatkan itu kata-kata yang lemah lembut. Orang kalau ngomong nyablak, kasar, itu berarti hatinya itu kasar. Ya, itu biasanya karena bisa saja karena ada tekanan-tekanan dalam hidup. Itu yang harus dia benahi, ya. Nah, kata-kata yang penuh pengertian. Artinya apa? Ya, dikatakan di sini bahwa kata-kata yang membangun, ya, dikatakan bahwa kata-kata yang menguatkan, penuh pengertian. Kalau ngomong itu, ya lihat dong perasaan orang. Ya, Pak Richard, saya kalau sudah maki-maki itu orang, itu plong saya. Ya, lu plong. Orang yang you maki pleng. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah cara hidup orang Kristen. Kalau Alkitab bilang kalau you punya mulut, ya, you tidak bisa mengendalikan lidah. You sama dengan orang dunia. Dan Alkitab berkata tadi dalam Yakobus tadi bilang apa? Engkau harus pergi dulu, menyelesaikan dulu, baru ibadahmu diterima. Percuma. You punya pendeta favorit, you punya pendeta yang hebat, yang you anggap penuh pengurapan luar biasa. Tapi kalau you, ya, punya kata-kata yang selalu melemahkan, you punya pribadi yang selalu melemahkan, kata-kata menguatkan ini harus terjadi dalam hidup kita. Kata-kata menguatkan itu lemah lembut, penuh pengertian, ya, kata-kata penghargaan. Kata-kata penghargaan seperti apa? Rasul Paulus sendiri memberikan kita teladan dari kata-kata yang membangun. Ya, dalam banyak suratnya dia memasukkan kata-kata penghargaan dan apresiasi. Sebagai contoh kepada jemaat di Filipi dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Sama dengan saya selalu bilang, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena, ya, firman yang selalu didengar oleh sahabat Richard Surinta. Doakan ya, lagi mempersiapkan YouTube dari yang YouTube saya berjudul dari dapur motivasi. Ya, motivasi. Jadi kita saya akan selalu buat firman 5-10 menit dengan tema-tema yang menarik. Contoh, bolehkah orang Kristen bercerai? Ya, atau mungkin judulnya begini, kenapa engkau bercerai? Nah, itu baru nanti saudara dengar itu. Saudara bisa dengar dari 5 menit sampai 10 menit. Kenapa Anda aborsi?
Nah, gitu. Nanti saudara bisa lihat. Ini tema-tema khusus 5-10 menit yang saya akan sampaikan untuk saudara share. Itu masuk di YouTube. Ya. Akan masuk di YouTube. Bukan di Instagram, ya, tapi di YouTube. Ya, jadi saudara bisa ya nanti lihat, ya. Kenapa engkau tidak hormat kepada suamimu? Nah, itu tema-tema yang 5-10 menit aja. Hei, kenapa engkau memukul istrimu? Begitu. Kenapa engkau meninggalkan pasanganmu? Gitu. Jadi nanti ada motivasi-motivasi begitu. Banyak, ya. Saya punya di kepala ini terlalu banyak. Itu sebabnya saudara dukung dalam doa saja ya. Lagi mempersiapkan ya tempatnya. Lagi mempersiapkan semua biar bagus. Ya, jadi soalnya ada banyak yang bilang, Pak Richard ini khotbahnya terlalu banyak, udah ribuan khotbah. Ya, Pak Richard boleh dong masuk di YouTube. Ya, saya kalau saudara mau dengar firman, itu bukan di YouTube Sahabat Richard Surinta. Dengar firman itu di GBHMJ. Di bawah pimpinan Gembala Sidang Pendeta Helmianto. Saya firmannya di sana. Saudara subscribe YouTube GBHMJ. Tapi kalau untuk motivasi-motivasi itu di YouTube Pastor Richard Surinta. Mantap. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saudara lihat di situ ya, itu yang kedua. Jadi hidup ya, cara hidup orang Kristen. Yang pertama, menjadi pelaku firman. Yang kedua, mampu mengekang lidah. Yang ketiga ayat 27 dari Yakobus 1. Ya, bagian A, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, ya, Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, ya, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang ketiga adalah peka terhadap orang yang menderita. Ya, ini ya cara hidup orang Kristen. Yang ketiga, peka terhadap orang yang menderita. Pada zaman Rasul Yakobus hidup, janda dan yatim piatu adalah orang-orang lemah. Ya, kalau sekarang beda ya. Ada janda kaya, ada janda kembang, ya, ada janda miskin, ya, tapi ya harus melalui yayasan gitu. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kita juga doa ya. Saya doakan untuk istri daripada Pak Siswanto ya, Siswanto Dona. Mantap ya, udah kemo ketiga dan sehat selalu. Pokoknya saya udah singgung tadi, harus kita naikkan imun kita. Kuat. Makan yang bagus, istirahat yang cukup, bergerak ya. Kalau ada matahari di rumah, berjemur. Mantap. Ya, ini peka terhadap orang yang menderita. Ya, kenapa kita harus berempati dan menolong mereka yang berkesusahan? Ya, Alkitab berkata, yang pertama karena hal itu diperintahkan Tuhan. Jadi kalau orang Kristen itu dipanggil 3 hal. Ingat, yang pertama beribadah. Ini panggilan Tuhan. Orang Kristen tidak boleh sampai tidak beribadah. Walaupun pernah ada yang tersinggung sama pendeta, dia nggak mau ibadah, saya datang ke rumah, kok ibadah ke gereja? Oe belum waktunya ke gereja. Oe masih kesal sama pendeta. Mendingan Oe di rumah aja, Oe nyanyi sendiri, Oe baca Alkitab sendiri, Oe mungut persembahan sendiri, Oe ambil persembahan, Oe kantongin sendiri. Ya, ibadah udah kayak orang gila.
Saudara pernah dengarkan orang bilang, gue ke gereja juga, orang gereja juga nggak benar juga, mendingan gue di rumah baca Alkitab aja, gue benar, Tuhan dengar. Salah. Gue harus tegas. Itu kata-kata yang bodoh, ya, salah. Panggilan orang Kristen 3. Yang pertama, ibadah. Itu inti daripada panggilan. Yang kedua, menjadi terang, menjadi kesaksian. Yang ketiga, berdiakonia. Ya, saudara harus bisa untuk memberi kepada orang-orang yang yang memerlukan. Tapi saya mau bilang sama saudara, ketika saudara mau memberi kepada orang-orang yang memerlukan bantuan, ya kalau you bisa langsung, kalau you bisa lewat gereja, oke, lebih baik. Ya, itu lebih baik. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nah itu sebabnya kenapa kita harus berempati dan menolong mereka yang berkesusahan, karena itu perintah Tuhan. Itu Matius 22 ayat 29. Yesus memerintahkan agar kita mengasihi sesama manusia. Sesama kita bukan hanya seseorang yang kita sukai saja, atau pacar, atau sahabat, atau keluarga. No, orang yang tidak saudara kenal, you harus bisa melakukannya. Yang kedua, kenapa kita harus berempati dan menolong mereka yang berkesusahan? Yang pertama, karena Tuhan yang menyuruh. Yang kedua, karena kasih menunjukkan kesehatan jiwa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, studi di University of North California mengungkapkan pengacuan terus-menerus, terus-menerus pada keinginan untuk mengasihi dan menolong orang, menuntun seseorang menjadi psikopatis atau gila. Akhirnya terlalu mengacu pada dirinya dan tidak bermoral. Itu penelitiannya. Itu sebabnya penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Psychological Science, Psychological Science, ini melibatkan peserta yang dipertonton cuplikan 15 gambar tunawisma, bayi menangis, korban perang, dan mereka yang kelaparan. Itu ditunjukkan. Ada yang lebih cuek dan sebagainya, ada yang ikut kesian dan sebagainya. Ini diteliti bahwa mengungkapkan orang-orang yang acuh tak acuh dengan kehidupan, ini akan cenderung menjadi tidak bermoral dalam hidup. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, kita harus bisa mengasihi orang, karena 3 panggilan itu: beribadah, menjadi kesaksian, menjadi terang bagi orang lain. Yang berikut, diakonia. GBHMJ melakukan diakonia luar biasa. Itu sebabnya Bapak Gembala Sidang GBMJ selalu berkhotbah dan selalu menyarankan untuk melakukan diakonia yang hebat. Yang keempat, saudara, cara hidup orang Kristen. Yang pertama, menjadi pelaku firman, menjadi pelaku firman. Yang kedua, mengekang lidahnya. Yang ketiga, peka terhadap orang yang menderita. Yang keempat, tidak dicemarkan oleh dunia. Saya mau katakan bahwa kita hidup dalam dunia, tapi tidak duniawi. Ingat, kita hidup dalam dunia, tapi tidak duniawi. Nanti di dalam YouTube Sahabat Richard Surinta, saya mau bicara juga tentang masalah-masalah etika.
Bolehkah pendeta nonton film di bioskop? Soalnya saya pernah dengar ada jemaat yang bilang, ih gila ya, pendeta ya nonton film action di 21 ketemu gua lagi, pendeta ya, satu keluarga. Masa sih bukannya berdoa di rumah? Lu pikir pendeta harus berdoa-doa terus? Ya, nah itu sebabnya nanti kita bahas masalah-masalah etika, ya gitu. Ya, bisa kita bahas terus tentang ya masalah-masalah etika dalam kehidupan, ya, supaya saudara bisa mengerti juga. Yang keempat, tidak dicemarkan oleh dunia. Orang yang Kristen, ya, orang Kristen, orang percaya, hidup di dunia ini, sikap hidupnya tidak duniawi, ya. Ini sikap hidupnya. Saudara harus tahu. Ya. Oh, ini talenta sablon. Sablon kaos, Pak. Doain ya, Pak. Siap. Saudara-saudara juga yang mau sablon kaos, tuh, talenta sablon. Simpan nomor teleponnya. Saudara mau sablon apa? Silakan. Ada diskon sahabat Richard Smith. Ya. Nah, kita harus waspada tentang roh keduniawian. Menurut penulis Kristen kenamaan bernama John Bunyan, ya, roh duniawi itu berupa harta, ya, harta, dan juga ini menurut John Bunyan, ya, roh keduniawinya itu bisa berupa harta, ya, yang berikut pleasure, ya, kesenangan duniawi, popularity, ya, popularitas, pride, ya, kesombongan, apalagi present life, ya, hidup sekarang ini. Nah, itu sekarang kita bahas, ya, tidak dicemarkan oleh dunia. Itu ayat 27 dari Yakobus pasal 1. Orang Kristen, ya, yang pertama dikatakan di sini, kita harus waspada terhadap roh keduniawian. Roh keduniawian itu apa? Bisa saja menjadi, yang pertama adalah possession, harta atau milik. Keinginan untuk memiliki harta atau milik yang berlebihan menunjukkan betapa seseorang terus dikuasai oleh nafsu dunia. Ya, contoh Yudas. Demi memperoleh uang, ia rela menjual Yesus. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya tidak melarang saudara cari duit, saudara berbisnis dan sebagainya. Carilah duit sebanyak-banyaknya. Carilah harta sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai nafsu dunia itu membuat rohanimu, ya, jauh dari Tuhan. Itu aja. Saya banyak melihat orang-orang kaya yang sangat mencintai Tuhan. Tapi saya banyak juga melihat anak-anak Tuhan yang tadinya mencintai Tuhan, begitu baru OKB, orang kaya baru, sudah meninggalkan Yesus. Baru pegang duit sedikit aja udah. Itu sebabnya benar kata pepatah Perancis. Ada seorang istri bilang sama saya begini, Pak Richard, dulu susah-susah saya dengan laki saya baik. Tapi laki saya udah naik, dia jadi rohaninya lagi hancur, Pak. Hidup saya jadi stres lihat kelakuan dia. Nah, itu pepatah Perancis bilang apa? Ya, pepatah Perancis bilang bahwa dikatakan pepatah Perancis, kemiskinan menciptakan manusianya, tapi kekayaan menciptakan monster. Ya, banyak orang justru kaya bukan menjadi rohani, tetapi kaya menjadi monster. Itu sebabnya
orang Kristen, cara hidup orang Kristen yang keempat, tidak dicemari oleh dunia. Roh keduniawian itu kuat. Ya, yang pertama adalah possession, ya, harta atau milik. Orang mengejar harta sampai melupakan Tuhan. Ya, seperti Yudas, saking pengen punya duit banyak, dia sampai jual Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus. Tidak dicemarkan oleh dunia. Yang kedua, pleasure, kesenangan dunia. Ya, kesenangan dunia. Kesenangan duniawi berupa hidup yang hura-hura dan foya-foya. Ini untung aja ya. Untung aja virus. Kalau tidak bapak-bapak yang punya duit itu, waduh, lancar di nightclub. Banyak kuntilanak di sana. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan ya. Tapi ada juga yang masih nekat ya. Nightclub buka, ada juga yang nekat. Ya, you pakai masker kalau you masuk ke nightclub juga tetap, kalau orang COVID ya COVID juga. Ya, itu sebabnya saudara, karena COVID itu kalau di udara dalam ruangan dia bisa lewat mata dan sebagainya. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua adalah pleasure, kesenangan duniawi. Ya, banyak orang yang rohani tapi banyak juga yang masih ya suka dengan hal-hal duniawi. Yang ketiga, popularitas. Ini roh keduniawian. Mencari kemasyhuran dan popularitas diri sendiri dan bukan kemuliaan Tuhan bisa menjadikan seseorang mundur dari Tuhan. Wah, sekarang ini zaman pandemi nih, orang berjuang cari follower. Itu Pak Pastor Samuel Rosen tuh, followernya banyak, mantap. Ya, maju terus anak raja. Ya, dia panggil saya Bapak Raja, saya panggil anak raja, jangan kasih kendor. Mantap. Ya, ini yang disebut popularitas. Mencari kemasyhuran atau popularitas diri sendiri dan bukan kemuliaan Tuhan bisa menjadikan seseorang mundur dari Tuhan. Saya kurang respect kalau pas pilkada. Wah, kalau saudara lihat pilkada di Manado, di Papua, di daerah-daerah yang mayoritas Kristen, pendeta ikut pilkada, ya, sambil foto pegang Alkitab, dia bilang, coblos Alkitabnya. Saya ingat ada pendeta ya di daerah, coblos Alkitabnya, akhirnya masuk ke DPR, tinggalkan jemaatnya. Aduh, ya, tinggalkan jemaatnya. Begitu sampai DPR udah selesai, dia kembali mau bangun gereja lah, ya udah deh, orang udah nggak percaya. Itu sebabnya dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, ya, popularitas. Saya percaya bahwa kebanggaan kita itu dalam yang pertama adalah melayani Tuhan. Ya, saya dukung saudara-saudara yang dalam kehidupan karir maju terus. Kalau kita ini ya, saya termasuk Richard Sunta adalah pendeta, terus maju terus ya dalam hidup ini. Ya, Tuhan itu selalu mau supaya kita senantiasa melayani. Ya, Richard sudah dipilih untuk tetap melayani Tuhan dan memberikan motivasi kepada setiap anak Tuhan. Popularitas, banyak orang yang mencari popularitas. Silakan you cari. Tapi jangan sampai kemuliaan Allah hilang dalam hidup saudara dan you mundur dari Tuhan. Ya, biarlah jabatanmu, biarlah popularitasmu itu dipakai untuk
melayani Tuhan. Kita bersyukur Kapolri yang baru Tuhan berkati. Ya, hebat, rohaninya bagus. Ya, Tuhan sertai kita. Mantap. Yang keempat adalah pride, kebanggaan atau kesombongan. Itu Amsal 16 ayat 18. Ya, kita lihat sini bahwa saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, Amsal pasal 16 ayat 18. Ya, pride artinya dosa-dosa keduniawian. Dosa kesombongan adalah dosa yang tertua. Lucifer jatuh karena kesombongannya yang ingin menyamai Tuhan. Ya, dikatakan situ. Adam dan Hawa jatuh juga karena ingin memiliki pengetahuan yang sama dengan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, kita lihat di sini bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita harus jangan memiliki roh duniawi. Yang terakhir adalah hidup sekarang ini. Alkitab berkata Demas meninggalkan pelayanan karena ia lebih tertarik dengan roh keduniawian. Sebagai kesimpulan, orang Kristen yang rohani, hidupnya berbeda dengan orang Kristen daging dan orang Kristen yang alamiah. Orang Kristen rohani adalah orang Kristen yang sudah matang dan dewasa dalam Tuhan. Ia menghasilkan buah roh yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa untuk semua sahabat Terjun Cinta. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang menjalani hidup dengan sulit Tuhan jamah dalam nama Yesus. Biar setiap kami melihat banyak-banyak berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba doa untuk Bapak Gembala Sidang GBMJ, Pendeta Helmianto, Tuhan berkati. Istri Ibu Pamingsu, anak-anak, cucu diberkati Tuhan. Mantu diberkati Tuhan. Gereja GBMJ juga diberkati. Perusahaan diberkati karena selalu menjadi berkat. Kami semua juga yang menonton dan akan menonton terus, Tuhan berkati. Dimanapun kami ada, Tuhan berkati. Yang belum punya pekerjaan Tuhan kasih, yang ada pekerjaan beasiswa Tuhan berkati. Haleluya. Akhirnya saudara-saudara, Tuhanlah yang memanggil saudara dan saya ada di sini. Tuhan juga akan memberkati saudara. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan dalam Yesus. Roh Kudus bersama saudara dan saya berjalan dalam jalan Tuhan. Mulai malam hari ini, esok dan seterusnya sampai Yesus datang kembali menjemput kita semua. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat dari saya. Salam sehat. Amin.